Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di Meo Propel. Nah, video kali ini aku akan bikin tentang tips dan trik mendapatkan scholarship. Setelah melakukan beberapa kali riset ya, calon scholarship, aku menemukan kurang lebih ada 5 poin penting dalam mencari scholarship. Apa saja poinnya? Jangan skip video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel aku. Selalu untuk tinggalkan like, comment, and share. Ini dia videonya. Check it out. Oke, yang pertama, perhatikan apakah manajernya teman kalian atau orang yang kalian kenal. Jika manajernya orang yang kalian kenal, biasanya potensi untuk mendapatkan scholarship jauh lebih besar, karena biasanya manajernya lebih mempertimbangkan orang dekat yang bisa dipercaya untuk diberikan scholarship. Banyak sekali kasus penerima scholarship justru tidak bisa dipercaya dan banyak yang berakhir di banned aksi. Dan parahnya si penerima scholarship ini malah tidak mau bertanggung jawab dengan dalil saya tidak main multi akun. Nah, itulah kenapa manajer lebih memilih orang dekat atau orang yang sudah dia kenal dan pastinya bisa dipantau. Oke, next poin kedua adalah perhatikan syarat yang diberikan oleh manajer. Pastikan kalian memenuhi syarat seleksi penerima scholarship tersebut. Jangan sekali-kali meremehkan syarat dari manajernya dengan bilang, ini kan cuma game saja, masa harus segitunya? Ini terlalu formal bro. Nah, yang seperti ini justru menjadikan kalian berada di posisi kandidat terbelakang yang akan dipilih oleh manajer. Jadi kalau kalian pernah gitu mengatakan kata-kata seperti itu yang meremehkan syarat dari pemilik scholarship dan sampai sekarang kalian nggak dapat scholarship, ya mungkin kesalahan kalian ada di situ. Jadi coba untuk memperbaikinya. Next, yang ketiga adalah buat CV semenarik mungkin. Meski manajernya itu orang yang kalian kenal atau teman kalian, tetap gunakan CV agar kesannya kalian lebih bisa dipercaya dan benar-benar mau mendapatkan scholarship tersebut. Karena CV yang kalian buat menggambarkan keseriusan kalian dalam mencari scholarship. Oke? Nah, yang keempat adalah, ini yang buat kalian yang kalau teman-teman kalian itu nggak ada yang punya scholarship atau nggak ada orang yang kalian kenal punya scholarship. Nah, kalian bisa gunakan cara ini. Nah, yaitu gabung di grup scholarship, entah itu di Discord atau di FB. Usahakan aktif menjawab di grup tersebut agar dinotif sama pemilik scholarship, dan pastinya selalu gunakan kata-kata yang baik dan sopan. Sekali-sekali selipkan kata-kata saya juga lagi nyari scholarship nih, semoga manajernya bisa notif. Hehe. Nah, kalau kalian rajin membalas dan memberikan dedikasi yang baik, mungkin manajernya bisa mempertimbangkan untuk memberikan scholarship kepada kalian karena kerajinan kalian menjawab dan pengetahuan kalian tentang aksi Infinity. Sehingga membuat si pemilik scholar berpikir bahwa ini orang nih sudah paham benar-benar tentang aksi. Jadi dia nggak mungkin menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh manajernya. Oke, next, yang kelima adalah jangan meng-DM atau mengirimkan messenger menggunakan kata-kata tak sopan seperti slot scholarship dong, CP gue nih, scholarship dong bang. Nah, ini kata-kata yang paling sering banget oleh pemilik scholar atau yang membuka scholar. Itu pasti ada aja yang mend-DM dengan kata-kata seperti ini. Nah, hal ini hanya akan membuat pemilik scholarship ilfil dan bahkan akan memblokir atau memblacklist kalian. Ingat,
aset yang manajer beli bukan aset murah. Jadi memang agak selektif dalam memberikan scholarship. Ya, selalu gunakan kata-kata yang sopan ya. Ya, itu dia tadi kurang lebih 5 poin yang harus kalian perhatikan untuk mendapatkan scholarship. Dan aku mau nambahin 1 poin lagi, ini untuk yang sudah mendapatkan scholarship, yaitu selalu bersikap profesional. Jika sudah mendapatkan scholarship, usahakan selalu selesaikan misi yang telah disepakati. Apalagi untuk yang dapat scholarship jalur teman, biasanya akan cenderung meremehkan dan acuh tak acuh dengan misi yang diberikan. Alasannya sibuk, punya kerjaan lain, dan lain-lain sebagainya. Oke? Hal ini justru akan membuat kalian dicap sebagai orang yang tidak profesional, sehingga potensi untuk ditarik scholarshipnya itu jauh lebih besar. So, bersikaplah profesional. Nah, itu dia tadi beberapa poin penting yang wajib kalian perhatikan untuk mendapatkan scholarship dan mempertahankan scholarship. So, semoga videonya bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.